Selamat sore. Kami dari kami akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu berjudul aplikasi servis komputer. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Beni Wira Wicaksana, nomor NIM 18111881. Kami di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang yang kami ambil untuk membuat aplikasi ini adalah karena kami melihat adanya keresahan saat pelanggan memilih atau menentukan di mana tempat servis komputer. Nah, di sini kami juga akan menyediakan berbagai kebutuhan para pelanggan. Dan kebutuhan yang kami butuhkan adalah ada dua, yaitu dari sisi perangkat keras dan perangkat lunak. Dari sisi perangkat keras, kami membutuhkan prosesor i5 quad core, RAM 4GB, HDD 500MB, VGA Intel HD. Dan dari sisi perangkat lunak, kami membutuhkan sistem operasi Windows 10 dan Java untuk basis datanya. Lalu di analisis kelayakan, saya akan menjelaskan juga dari faktor performance. Di bagian administrasi, tugasnya adalah bertanggung jawab untuk mengurus pelanggan yang datang ke toko. Nah, di masalahnya adalah menumpuknya daftar pelanggan sehingga orang di administrasi kewalahan menyusun daftar prioritas mana yang akan didahulukan. Lalu solusinya adalah, yang pertama adalah perlu adanya sistem yang bisa memuat daftar pelanggan secara otomatis. Lalu yang kedua adalah, untuk kedepannya diharapkan calon pelanggan yang ingin datang ke toko memasukkan daftar diri dan data diri melalui sistem informasi yang telah dibuat. Lalu di bagian pendataan, tugasnya adalah bertanggung jawab pendataan antrian komputer, baik yang sudah dioperasi maupun yang belum. Masalahnya adalah pencatatan data komputer yang secara manual yang masuk ke toko terus menerus tanpa bisa dikendalikan. Solusinya adalah perlu adanya sistem informasi yang dapat menginput otomatis beberapa masalah hardware yang dialami beberapa pelanggan. Lalu di sini saya akan juga menjelaskan workflow, namun sebagian akan dijelaskan oleh teman saya. Dan di sini akan menjelaskan workflow di bagian pendaftaran. Untuk di administrasi, pelanggan datang dan melakukan registrasi. Lalu setelah itu, pendataan mengurus komputer pelanggan dan memasukkan ke dalam antrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asadullah Mubarok, NIM 18111944. Di sini saya akan menjelaskan dari slide 7 tentang workflow. Di sini ada aktivitas reparasi. Di kolom pendataan dia menyerahkan komputer yang sesuai antrian, lalu mereparasi komputer, menerima komputer yang selesai direparasi. Selanjutnya aktivitas pengambilan barang. Di bagian administrasi, pelanggan registrasi pengambilan barang, melakukan registrasi. Kemudian dalam pendataannya mengambil dan mencocokkan barang, lalu menyerahkan barang ke administrasi. Setelah selesai, menyerahkan barang ke pelanggan. Selanjutnya ada tabel analisis kelemahan. Tabel analisis kelemahan ini dari faktor awal, yaitu faktor informasi bagian pendataan, yang tugasnya bertanggung jawab tentang pendataan antrian komputer baik yang sudah dan belum direparasi. Nah, masalah yang sering terjadi adalah sering terjadi salah informasi antara data yang sudah diinputkan di dalam pendataan ke pihak teknisi. Nah, dari analisis didapatkan sebuah solusi atau peluang. Informasi data yang sudah diinput sebaiknya dijelaskan secara teknisi, apa keluhan pelanggan, dan mengkoordinir tenggat waktu.
Bagian selanjutnya di bagian reparasi yang tugasnya bertanggung jawab mereparasi komputer pelanggan. Masalahnya teknisi kesulitan untuk memberikan informasi waktu total reparasi komputer kepada pelanggan. Jadi berapa lamanya itu susah untuk diberitahu kepada pelanggan. Nah, dari analisis didapatkan sebuah solusi atau peluang. Sebaiknya dibuat sistem informasi yang terintegrasi antar teknisi, admin toko maupun pelanggan. Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi. Pada bagian administrasi yang bertanggung jawab mengurus pelanggan yang datang ke toko. Dari analisis didapatkan masalah dan solusi. Masalahnya adalah perhitungan denda dan pencatatan pembayaran yang dilakukan secara manual rentan terjadi manipulasi. Nah, solusinya perlu dibuat sistem informasi dengan fitur perhitungan otomatis, informasi mengenai pelanggan, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, dan siapa yang melayani transaksi. Faktor selanjutnya, faktor servis atau pelayanan, bagian pendataan yang tugasnya bertanggung jawab untuk mendata antrian komputer baik yang sudah dan belum direparasi. Dari analisis tidak didapatkan masalah, maka juga tidak didapatkan sebuah solusi. Selanjutnya, faktor ekonomi, bagian reparasi, tugasnya adalah bertanggung jawab mereparasi komputer pelanggan. Selanjutnya, faktor kontrol, departemen bagian registrasi pelanggan, yang tugasnya memasukkan data pelanggan. Dari analisis didapatkan sebuah masalah bahwa kontrol dalam memasukkan data harus teliti, saat memasukkan harus sesuai dengan jenis datanya. Nah, solusinya dalam dialog saat memasukkan data dibuat sebuah panduan. Bagian pengambilan barang di faktor kontrol ini yang tugasnya mencocokkan data dengan komputer yang sudah direparasi. Nah, masalahnya sering terjadi kemiripan data seperti merek dan jenis komputer. Maka solusinya perlu dibuat ID perangkat masing-masing. Nah, di faktor efisiensi di bagian registrasi pelanggan yang tugasnya adalah menginput data pelanggan, didapatkan sebuah masalah dalam penginputan data terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk setiap pelanggan. Maka solusinya perlu dibuat sebuah sistem agar suatu operator dapat menerima dua pelanggan sekaligus. Nah, terakhir di sini di sini ada IRD. IRD pelanggan yang harus menginputkan nama pelanggan, ID pelanggan, keluhan, nomor KTP, alamat. Ini data-data dari yang harus diperlukan seorang pelanggan yang nantinya digunakan untuk mendaftar pelayanan. Nah, saat mau memesan pelayanan maka perlu diinputkan jenis servis, ID pelanggan, keluhan, tindakan servis, dan tanggal servis. Setelah sudah menginputkan servis ini, kemudian membayar. Nah, di pembayaran ini tetap harus menginputkan data yang sebelumnya seperti ID bayar, ID servis, ID spare part, jenis servis, tanggal bayar, total bayar, jumlah spare part, memilih. Nah, memilih ini dia memilih spare part yang ada, nama spare part, ID spare part, jumlah, dan harga spare part. Sekian yang bisa saya jelaskan, mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya PPT ini akan dijelaskan oleh teman saya Ikhman Setiawan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Setiawan, NIM 18111911. Selanjutnya adalah UI. Kami membuat aplikasi ini dengan 4 bagian menu. Yang pertama adalah menu registrasi. Dalam menu registrasi ini terdapat kolom nama, alamat, ID, dan keluhan untuk memasukkan data dari pengguna. Kemudian lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu servis. Dalam menu servis ini terdapat berbagai macam list perangkat komputer yang sedang dalam proses tahap servis. Yang selanjutnya merupakan menu spare part. Di sini kami dapat menampilkan spare part yang tersedia di dalam gudang kami beserta harga dan jumlahnya. Selanjutnya adalah halaman pembayaran. Di sini terdapat rincian servis termasuk jasa servis, spare part, dan total pembayaran.
Sekian dan terima kasih.